Persiju Telabang Sijunjung keluar sebagai juara Jordus Cup 18 2022 setelah singkirkan Ravelli Selection Padang 3-0 Rabu 11 Mei 2022 di lapangan Pulai, Sungaiang, Kabupaten Tanah Datar. Final Jordus Cup 18 tahun 2022 diramaikan oleh nama-nama pemain profesional yang mayoritas berlaga di Liga 2. Di kubu Persiju Telabang diwarnai oleh pemain-pemain PS Pekanbaru seperti Rahmat Malalo Hidayat, Mukti Al-Haq, Kevin Dwi Julian, serta Firman Septian dan Dadang Trisismon yang musim lalu membela PSIM Yogyakarta. Sementara itu di kubu Ravelli Selection ada Tommy Rifka, mantan pemain Semen Padang FC dan Persela Lamongan, Asmi Aswibi, ex-PSIS Semarang, Rangga Saputra, Roni Ramadan, dan Efrinaldi masing-masing adalah ex-pemain PON Sumbar serta Yudi Patra, ex-Timnas Futsal. Laga antara Persiju Telabang dipimpin oleh wasit Ego Siswari dibantu AW1 Lutfi Kurnia, AW2 Metra Zuen, wasit cadangan Rahmat Kurniawan dan pengawas pertandingan Dio Pantosa. Sejak peluit kick-off ditiup, Ravelli Selection terlebih dahulu mengambil inisiatif serangan. Sebuah sepak pojok dari sisi pertahanan Persiju Telabang berhasil disambut dengan sepakan volley back Ravelli Asmi yang masih diamankan penjaga gawang Persiju Telabang Mukti Al-Haq. Serangan Ravelli Selection langsung direspon oleh Persiju Telabang. Dimotori Kapten tim Rahmat Malalo, Persiju Telabang mulai menekan barisan pertahanan Ravelli. Menit ke-11, publik di lapangan Pulai Sungaiang dibuat bersorak usai Kevin Dwi Julian berhasil menceploskan bola ke gawang Ravelli yang dikawal Rangga Saputra. Diawali umpan diagonal Vendra dari sisi kiri serangan Persiju Telabang. Firman Septian memberikan umpan crossing yang langsung disambut tandukan Kevin Dwi Julian yang meluncur bebas ke gawang Ravelli. Skor 1-0 untuk keunggulan Persiju Telabang. Unggul 1-0 membuat pemain Persiju Telabang semakin meningkatkan intensitas serangan. Alhasil 3 menit kemudian bek Ravelli, Fauzan melakukan kesalahan fatal usai salah antisipasi umpan crossing Aldi Kemra yang berbuah gol bunuh diri. Skor berubah menjadi 2-0 untuk Persiju Telabang. Aldi coba terobosan ke pertahanan dari Ravelli. Masuk salah. Gol bunuh diri nampaknya dari Ravelli. Tertinggal 2 gol, Ravelli berusaha menekan pertahanan Persiju, namun gol yang ditunggu tak kunjung datang. Sementara itu, Persiju Telabang terlihat semakin mendominasi permainan. Sebuah kombinasi segitiga Vendra, Aldi Kemra, dan Firman Septian yang berakhir dengan tembakan keras Aldi Kemra nyaris menambah keunggulan Persiju Telabang, andai saja sepakan Aldi Kemra tidak melambung tinggi di atas Mister Gawang Rangga Saputra. Skor 2-0 bertahan hingga istirahat babak. Dapat ditangkap dengan Belen Mukti. Kembali bola kita ke Randy. Dapat ditangkap dengan Belen. Saudara-saudara, babak pertama berakhir. Usai turun minum, kedua tim langsung tancap gas serangan. Sebuah peluang emas kembali didapat Persiju melalui Aldi Kemra, namun kembali sepakan yang masih melebar di sisi kanan gawang Rangga Saputra. Semenit berselang, Ravelli juga memiliki sebuah peluang emas. Tendangan Randy Saputra masih melebar di sisi kanan penjaga gawang Persiju, Mukti Al-Haq. Guna meningkatkan daya dobrak, Ravelli mengganti 2 gelandangnya yaitu Yudi Patra dan M. Fikri. Pergantian tersebut cukup membuat pemain Ravelli mampu menekan balik Persiju Telabang. Tercatat beberapa kali duet Ramadan dan Yudi Patra membahayakan lini pertahanan Persiju Telabang. Namun kegemilangan Mukti Al-Haq di bawah Mister mampu menjaga gawangnya dari kebobolan. Namun naas, petaka kembali menghampiri Ravelli. Handsball oleh Tommy Rifka berbuah hadiah penalti untuk Persiju Telabang. Firman Septian yang maju sebagai eksekutor berhasil menjalankan tugas dengan baik. Skor 3-0 untuk keunggulan Persiju Telabang bertahan hingga akhir pertandingan. Rahmat Malalo CS berhasil mengunci gelar juara Jordus 18 tahun 2022. Gelar juara ini semakin sempurna dengan terpilihnya Rahmat Malalo menjadi pemain terbaik turnamen dan Firman Juliansyah sebagai pencetak gol terbanyak.
Alhamdulillah menjadi pemain terbaik. Ini adalah semua kerjasama tim. Terima kasih juga buat penyelenggara Pak Haji Yasman yang sudah memberikan turnamen pada tahun ini, dan mudah-mudahan ini bakal berlanjut buat tahun depan. Buat tahun ini saya lagi komunikasi dengan beberapa tim, ada Liga 1 dan ada Liga 2, mudah-mudahan gimana rezekinya tahun ini. Inisiator Jordus Cup, Yasman Yanusar, mengapresiasi seluruh peserta Jordus Cup serta sponsor-sponsor yang telah membantu terselenggaranya turnamen dengan baik dan lancar. Pria yang akrab disapa dengan Pak Haji ini berharap gelaran Jordus Cup akan kembali bergulir di tahun 2023 dengan konsep yang semakin baik tentunya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, tugas berat kami dari panitia telah selesai untuk menggelar turnamen sepak bola Jordus Cup 18 tahun 2022. Inilah suasana selama ini, setiap kami mengadakan Jordus Cup, ini suasana selama ini. Tapi karena COVID, pandemi di 2020-2021 kami off. Jadi alhamdulillah di 2022 ini bisa kami gelar dengan segala persyaratan, dengan perizinan kami lancar semuanya. Jadi ini adalah turnamen resmi dari penggelaran izin semuanya, alhamdulillah. Jadi seluruh lapisan masyarakat, sponsor, rumah juga pemerintah daerah, terima kasih kepada Pak Bupati Tanah Datar telah hadir untuk menyerahkan hadiah di final ini. Nah, tetap kami yang namanya konsep dari Jordus Cup itu tetap kami dalam tim. Tapi juga sesuai dengan apa saran dari Minang 1, juga kami akan buka keran lagi tim dari Riau dan Jambi. Tunggu Jordus Cup tahun depan. Minang 1, Minang Abau Sawananya.